Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'lamu rijali bil jannah wa yaqawna bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم فيحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم لبد صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف حسن رشيد ثم إلى أصحاب شروها إمام أدى السوقي ثم إلى حضرة الوالد أبي عبد الله بن محسن العطاس ثم نحن نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطفه والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sampai berapa? Halaman berapa? Pasal 3. Setelah membahas tentang cara mengucapkan la ilaha illallah dengan cara yang benar, maka musannif lanjut kepada makna ketuhanan atau makna uluhiyah.
Itma'nal uluhiyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwa waftikaru kullu ma'adahu ilaih. Tuhan, apa Tuhan itu? Allah itu kan nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. 99 itu semuanya nama. Namanya siapa? Namanya Tuhan. Dalam bahasa Arab kita biasa menyebutnya Ilahi atau Robbi. Maka Tuhan itu apa? Yang namanya Allah itu Tuhan. Nah, Tuhan itu apa? Maka musannif mengambil takrif yang berbeda dengan ulama yang lain. Ini takrifnya menyendiri namanya. Karena ulama lain nggak biasa pakai takrif ini gitu loh. Imam Sanusi memang memilih takrif ini untuk khusus. Jadi kayak hanya dia khusus yang pakai takrif ini. Dia ingin memanfaatkan apa yang sudah dipelajari, bagaimana bisa dikumpulkan di dalam semua kalimat tauhid. Caranya bagaimana ya? Dengan memaknai ketuhanan dengan takrif ini. Kalau enggak, ya enggak bisa. Maka takrif ini memasukkan nanti seluruh akidah ke dalamnya. Ini faedah yang mau diambil oleh musannif. Faedah yang mau diambil oleh Imam As-Sanusi. Apa itu ketuhanan? Tuhanan adalah istighna'ul ilah, kemahakayaan atau ketidakbutuhan zat, artinya zat yang tidak mempunyai kebutuhan, an kulli ma siwahu, dari segala sesuatu yang selain dirinya, waftikaru kullu ma adahu ilaihi, dan butuh kepadanya segala sesuatu selain dia. Jadi dimengerti dengan dua definisi. Ini namanya definisi atau takrif had. Dalam mantek namanya takrif had atau definisi. Pengertian. Diberi dua pengertian. Yang pertama, Tuhan itu adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu butuh kepada dia. Itulah namanya Tuhan. Zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia. Ini makna ketuhanan yang diambil dari makna lazim namanya. Makna mutobiknya apa? Makna mutobiknya ya al-wajibul wujud. Makna masyhurnya apa? Al-ma'bud bil haqqi, zat yang berhak untuk disembah. Ini takrif umum namanya. Orang umum ketika ditanya Tuhan itu apa? Tuhan ya yang berhak disembah. Apapun yang disembah disebut namanya Tuhan. Itu namanya takrif yang masyhur. Kalau takrif yang mutobiknya, yang mengambil makna makna yang mencocoki dengan ketuhanan adalah al-wajibul wujud. Makanya kan ada perdebatan di antara para imam. Di antara 20 sifat itu yang paling utama yang mana? Kata ulama yang lain, enggak ada, semuanya sama sifat Allah.
Asma Allah semuanya sama. Tapi indal Imam Sanusi, di antara asma-asma Allah, sifat-sifat Allah yang paling agung, yang paling istimewa adalah qiyamuhu binafsi. Imam Ar-Razi yang lagi Al-Qudrat. Nah, dari ta'rif ini diambil dari ta'rifnya qiyamuhu binafsi. Zat yang tidak butuh segala sesuatu. Jadi kalau Tuhan itu memang maknanya itu, Tuhan dimaknai, ditakrifi, diberi pengertian zat yang tidak butuh segalanya dan segalanya butuh kepada Dia. Nah, maka pengertian ini coba kita masukkan ke dalam kalimat tauhid, ke dalam la ilaha illallah. Jadi bagaimana? La mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftaqiron ilaihi kullu ma adahu illallahu ta'ala. La ilaha illallah. Ilahnya apa? Ilahinya kita ganti. Jadi tidak ada Tuhan. Tuhannya diganti. Jadinya apa? Tidak ada zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Dan segala sesuatu membutuhkan Dia illallah, kecuali itu hanya Allah. Makanya kalau kamu zikir la ilaha illallah, ini hadir di hati kamu. Bukan lagi tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Tuhannya sudah diganti jadi makna. Bukan lagi makna, jadi bukan lagi arti lafaz, tapi menjadi arti maknanya. Kalau Tuhan ilahi diartikan Tuhan, itu bagi orang yang baru masuk Islam. Ini baru masuk Islam enggak? Udah lama kan? Kok ngertiinnya masih itu aja? Ya ini kayak sama dengan orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf. Mu'alaf. Jadi orang yang sudah ngaji, Tuhan itu enggak lagi disebut Tuhan, gitu. Tapi mau dimaknai dengan zat yang tidak butuh segala sesuatu. Dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Taqaddama yang telah lalu, wajhu ikhtiyarina li tafsiril kalimatil musyarrafah bihadzal makna. Saya sudah menjelaskan pada pembahasan yang lalu tentang pilihan saya. Kenapa saya milih pakai definisi ini atau ta'rif ini. Fafassarna makna al-uluhiyati ala sabilil ifrad, thumma ratabna alaihi makna tarkib fil kalimatil musyarrafah, wa dzalika dhahirun. Saya menafsirkan, lalu ditafsirkan oleh musannif makna uluhiyah dalam rangka menyendirikannya.
Kemudian saya susulkan kepadanya makna tarkib di dalam kalimat musyarrafah, dan hal ini sudah cukup jelas. Jadi kalau kita mau mau tahu bagaimana caranya semua akidah yang 50 kok bisa masuk ke dalam la ilaha illallah Muhammadur, itu cara masuknya lewat mana? Pintu masuknya lewat mana? Maka musholeh mengajarkan, oh pintu masuknya itu lewat kata Tuhan, gitu loh. Kata ilahi. Kata ilahi itu kemudian diberikan definisi. Nah, dari definisi inilah kemudian nanti beliau akan menjelaskan semua akidah itu masuk ke dalamnya. Ini caranya. Kenapa kok bisa semua akidah masuk ke dalam la ilaha illallah? Karena kalau nggak dituntun pakai cara ini, nanti banyak orang keliru menafsirkan cara memasukkan akidah dengan cara sembarangan, dengan cara yang nggak benar. Seperti mengatakan la ilaha memasukkan sekian sifat, illallah memasukkan sekian sifat. Ini cara yang salah. Bukan kalimatnya dibagi dua, la ilaha illallah, enggak, bukan. La ilaha illallah satu kalimat itu. Maka cara memasukkannya melalui satu kata yang ada di dalamnya. Satu kata itu kemudian diberikan penafsiran. Mana katanya? Ilahi. Jadi ilah itu diberi penafsiran apa? Tidak butuh kepada yang lain, dan yang lain butuh kepada dia. Maka kemudian beliau menjelaskan bagaimana satu kata ini dengan dua penafsiran bisa memasukkan seluruh akidah. Amma istighna'u jalla wa azza an kulli ma siwa fa huwa yujibu lahu ta'ala al-wujud wal qidama wal baqa'a wal mukhalafa lil hawadith wal qiyama bi nafsihi wa tanazzaha 'anil naqais. Tuhan diberi definisi apa tadi? Zat yang tidak butuh segala. Kenapa kok Tuhan itu nggak butuh segala sesuatu? Kenapa? Oh, yang pertama kata musannif, karena dia wajibul wujud. Karena dia zat yang wajib ada. Bukan cuma zat yang ada, bukan. Kalau dia itu zat yang ada, saya ada, kamu ada, matahari ada. Nah, kamu, matahari, saya sama-sama zat, tapi zat kita butuh kepada sesuatu. Zatnya Allah tidak butuh. Kenapa? Karena zatnya Allah wajib ada. Kalau zat kita jaiz, ada, boleh, nggak ada, boleh. Kita kan dulu sebelum lahir dijebrolkan sudah ada belum? Belum ada. Lalu Allah menciptakan kita menjadi ada. Berarti kita ini tidak bisa disebut zat yang tidak butuh kepada yang lain. Justru kita butuh kepada yang lain.
Siapa? Butuh kepada yang mencipta. Kalau Allah tidak butuh. Terus nanti masuk semua tuh 20 sifat itu nanti dibagi menjadi 2. 20 sifat dibagi menjadi 2. Sebagian sifat masuk makna istighna, sebagian sifat masuk makna iftikor. Segalanya butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada segala yang lain. Jadi berapa tadi? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Terus sama, basar, kalam. Yadkhulu fi dzalika al-wujubu sam'i lahu ta'ala wal basar wal kalam. Berapa itu? Hah? Berapa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Berapa? Hah? Ini saya hitung berapa tadi? 5. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu 5. Tambah lagi sama, basar, kalam. Tambah lagi sami'an, basiron, mutakalliman. Berapa? 11. 11 ini yang menunjukkan Allah tidak butuh segala sesuatu. Sisanya masih berapa? 9. Kok 9? Berapa? 11 biar 20 berapa? 9. Berarti 9 ini nanti masuk takrif yang berikutnya. Jadi kita permudah, 20 sifat dibagi menjadi 2. Makanya berarti kan apa yang kita pelajari itu betul-betul semuanya masuk dalam la ilaha illallah melalui kata ilahi, melalui kata Tuhan. Emangnya kenapa kalau Allah nggak punya 11 sifat tadi? Id laulam tajib lahu hadhihi sifat lakana muhtajan ila muhdisin awil mahalli aw man yanfa'u anhun naqis. Apabila Allah itu tidak ada pada dirinya 11 sifat tadi, maka Allah pasti terjadi pada dirinya 3 hal. Butuh diciptakan, butuh kepada tempat, dan butuh kepada yang menyempurnakan. Kan kita mengatakan begini, Allah tidak butuh segala sesuatu itu apa aja. Yang Allah itu tidak butuh apa saja. Nah, di antaranya disebutkan di sini, yang pertama Allah tidak butuh diciptakan. Yang kedua Allah tidak butuh tempat. Yang ketiga Allah tidak butuh disempurnakan. Gitu loh. Kenapa Allah nggak butuh diciptakan? Ya karena Dia Maha Pencipta. Masa pencipta diciptakan gimana? Kan Dia pencipta, maka Dia nggak butuh diciptakan. Terus yang kedua, Dia nggak butuh tempat atau zat yang lain. Kenapa? Karena Dia adalah zat.
Yang butuh zat yang lain adalah sifat. Allah adalah zat, maka dia nggak butuh pada zat yang lain. Yang ketiga, Allah maha sempurna hingga Allah tidak butuh disempurnakan. Kalau kita kan nggak sempurna, maka kita butuh disempurnakan. Ini diantara sesuatu yang Allah tidak butuhkan, nggak butuh diciptakan, nggak butuh zat yang lain, dan nggak butuh disempurnakan. Lama zakara anal ma'nal uluhiyati allati infarada biha maulana jalla wa azza tashtamilu ala ma'nayain. Ahaduhuma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwa wa tsani iftiqaru kulli ma siwahu ilai jalla wa ala. Setelah di kitab yang asal disebutkan oleh musannif bahwa makna ketuhanan, makna ilahi yang terkhusus bagi Allah mengandung dua makna, dua definisi. Yang pertama adalah Allah tidak butuh segala sesuatu. Yang kedua adalah segala sesuatu butuh kepada Allah. Sini, ini kamu garis bawah ini, ketuhanan diberi makna dua definisi. Akhadha bidzikri ma yandariju min aqaidil iman tahtal ma'nal awal wa istighna. Maka diambil dari apa yang disampaikan oleh musannif, maka masuklah ke dalamnya akidah keimanan pada makna yang pertama, bahwa istighna. Jadi dalam makna istighna masuk 11 akidah. Jud, kita, bako, mukhalafal, hawadis, qiyamu bin nafsi, sama, basor, kalam, sami'an, basiran, mutakaliman. 11 akidah masuk dalam definisi yang pertama, yaitu istighna. Fa'idha faragha min dhalika yadhkuru ma yandariju minha tahtal makna tsani wa iftiqar. Maka kalau sudah disebutkan yang pertama masuk 11, berarti yang masuk makna yang kedua adalah 9 sifat atau 9 akidah. Apa aja? Wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiran, muridan, aliman, hayyan. 9 sifat. 9 ditambah 11, 20. Kalau kita mau pakainya yang 13, ini berapa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafal hawadis, qiyamuhu binafsi, sama, basor, kalam. 8. Yang masuk kepada iftiqar, wahdaniyah, berapa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Berapa? 5. 5 tambah 8, 13. Kalau mau pakai yang 13 sifat. Kalau kita Imam Sanusi di sini menggunakan yang 20 sifat. Jadi masuk ke istighna 11, masuk ke iftiqar 9. Qauluhu wa yadkhulu fi dzalika wujubu sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalam, yakni yadkhulu fi wujubi tanazzuhihi ta'ala 'anil naqais. Wujubu hadhihi sifat thalatha lahu ta'ala bima arafta fiha fima sabaq anna dalil al-aqli ala isbatiha kaunu adadadiha naqais
Wa Maulana Jalla wa Azza munazzahun anin naqais bi ijma'il ulama. Maka masuk ke dalamnya juga, ke dalam makna istighna tadi, sifat maha mendengar, maha melihat, dan maha berbicara. Masuk ke dalam ta'rif apa? Allah tidak butuh segala sesuatu. Kenapa? Karena tiga sifat ini menunjukkan makna kesempurnaan yang menghilangkan adanya makna kekurangan atau cacat. Kenapa? Di dalam pembahasan sifat sama basor kalam yang lalu, kita sudah membuktikan bahwa apabila tidak adanya sifat mendengar, melihat, dan berbicara, maka sesuatu itu akan punya yang sebaliknya. Apa itu? Tuli, buta, bisu. Tuli, buta, bisu ini sifat apa? Cacat, nukus, nggak sempurna. Kalau ini nggak sempurna, berarti mendengar, melihat, bicara sempurna. Gitu loh. Makanya Allah tidak butuh pada yang menyempurnakan. Kenapa? Karena Allah sempurna. Dari mana sempurnanya? Diambil dari tiga sifat sama, basor, kalam. Kalau nggak ada sifat ini, akan ada lawannya. Lawannya yaitu apa? Tuli, buta, bisu. Dan tuli, buta, bisu adalah sifat yang tidak sempurna. Mustahil Allah memiliki sifat yang tidak sempurna. Wa qaluhu idlau lam tajib lahu hadhihi sifat ila akhirih bayyana bihadzal kalami wajhul istilzam al istighna'ihi ta'ala bihadhihi sifat wa dzalika yalzamu minhu thubutil hajati lawin tafa wahidun min tilka sifat. Maka dikatakan di atas, apabila Allah tidak wajib baginya sifat-sifat ini sampai akhirnya sifat, kalau Allah nggak wajib punya semua sifat ini, maka dari arah kelazimannya, kelaziman itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Andai salah satunya itu ternafikan atau tidak ada, maka pasti Allah butuh kepada salah satunya, butuh kepada yang menciptakan, butuh kepada zat yang lain, atau butuh kepada yang menyempurnakan. Jadi tiga makna istighna terkandung di dalam 11 sifat. Di 11 sifat itu mengandung tiga hal yang Allah tidak membutuhkan. Yang pertama, tidak butuh kepada yang menciptakan. Yang kedua, tidak butuh kepada zat yang lain atau tempat. Yang ketiga, Allah tidak butuh pada yang menyempurnakan. Apabila 11 sifat tadi hilang satu saja, maka tiga ini pun pasti akan hilang. Kalau tiga ini akan hilang, berarti Allah mungkin butuh pada pencipta, atau butuh pada zat yang lain, atau butuh pada yang menyempurnakan. Kalau begitu, ya dia bukan Tuhan namanya. Sama kayak kita kalau begitu. Amal wujud wal qidam wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadis
Wa ahadu juz'a ma'nal qiyami binafsi wa istighna'u anil mukhassisi fala yakhfa alaihi ba'da au an wasalta ila hadzal mawdi' anna nafi kulli wahidin min hadhi sifatil khams yastalzimul hudus. Nah, kita mau bongkar satu persatu. Wujud, wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa, wajibul mukhalafah, wajibul qiyamuhu binafsih. Andai Allah tidak punya 5 sifat ini, maka Allah pasti sama seperti makhluk. Maka Allah pasti sama dengan sesuatu yang baru. Kalau Allah sama dengan sesuatu yang baru, berarti dia butuh pada yang menciptakan. Wajibul wujudnya hilang, jadinya apa? Jaizul wujud. Kita juga wujud, tapi wujudnya kita tadinya nggak ada, terus jadi ada, berarti bukan wajibul wujud. Qidam, Allah qidam, lah kita hudus. Kita ini pasti ada awalnya. Kalau Allah tidak ada awalnya. Kalau Allah ada awalnya bagaimana? Ya pasti butuh diciptakan. Bako Allah itu nggak ada akhirnya, nggak mungkin berakhir pada wujudnya. Apabila Allah bisa berakhir, berarti Allah sama kayak kita, butuh pada yang menciptakan. Karena wujudnya bisa juga ditiadakan. Kalau bisa ditiadakan, berarti wujudnya juga wujud yang diadakan. Karena wujud yang tidak diadakan itu ya tidak bisa dihancurkan. Kalau wujudnya bisa dihancurkan, bisa mengalami tiada, berarti wujudnya ya wujudnya sama kayak kita, namanya wujud yang diciptakan. Terus yang keempat, mukhalafatul hawadis. Kalau Allah itu ada samanya, ya berarti dia barang yang diciptakan seperti kita. Kamu punya tangan kanan, ada yang sama tangan lagi kiri. Kamu punya kuping kanan, ada yang sama kuping kiri. Kamu punya mata, ada yang sama. Berarti sesuatu yang ada persamaannya itu pasti perkara yang diciptakan. Kemudian setengah dari makna istighna, setengah dari makna qiyamuhu binafsihi, yaitu Allah tidak butuh diciptakan. Apabila 5 sifat ini hilang salah satunya, berarti Allah tidak lagi maha kaya. Allah tidak lagi istighna, tapi Allah berubah jadi apa? Iftikor. Wa qad arafta mimma sabaq anna kulla hadisin muftakirun ila muhdis siwahu wa ta'ala andalika man wajaba lahul ghinal mutlaq an kulli ma siwah. Maka kamu sudah tahu dari penjelasan yang telah lewat bahwa sungguhnya setiap zat yang baru pasti butuh kepada yang menciptakan dirinya. Dan yang menciptakan itu pasti selain dirinya. Nggak mungkin dirinya menciptakan dirinya sendiri, bisa? Nggak bisa. Yang menciptakan pasti selain dari dirinya.
Dan Allah itu maha suci dari yang demikian. Karena Allah itu adalah zat yang wajibul wujud, maka dia tidak membutuhkan kepada yang menciptakan. Faqauluna fi aslil aqidah lakana muhtajan ila muhdisin istidlalun ala wujubi hadhihi sifatil khamsi lahu ta'ala. Maka ucapanku di dalam kitab asalnya, kitab As-Sanusi, lakana muhtajan ila muhdisin, maka pasti kalau hilang salah satu dari 5 ini dia butuh kepada yang menciptakan. Itu adalah dalil yang menunjukkan wajibnya 5 sifat ini bagi Allah. Jadi andai 5 ini hilang satu, berarti Allah pasti butuh pada yang lain. Karena kan dari awal kita ngomong Allah itu apa? Zat yang tidak butuh pada yang lain. Kenapa nggak butuh? Karena yang pertama Allah punya 5 sifat ini: wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsi. Wa qauluna fi aslil aqidah lakana muhtajan ilal muhdis istidlal ala wujubi hadhihi sifatil hamsilahu ta'ala. Wa qauluna awil mahalli istidlalu ala wujubi juz'i tsani min ma'nal qiyami bi nafsihi wa huwa al istighna'u an kulli al istighna'u anil mahallin. Wa qauluna aw man yadfa'u anun naqais istidlalun ala wujubi tanazuhi anin naqais alladhi yadkhulu fihi wujubu sam'i wal basari wal kalam. Kemudian yang kedua, Allah nggak butuh diciptakan. Terus Allah nggak butuh kepada zat yang lain. Ini memasukkan apa? Setengah dari maknanya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Yang ketiga, Allah tidak butuh pada yang menyempurnakan. Kenapa? Masuk di dalamnya sifat sama, basor, kalam. Jadi 11 sifat itu atau 8 sifat ini menunjukkan Allah tidak butuh pada 3 hal: pencipta, keempat, dan yang menyempurnakan. Nyambung nggak? Sampai sini nyambung nggak? Kalau nggak nyambung, sini gua ikat-ikat kencang-kencang biar nyambung loh gitu. Jadi ini faedahnya kamu ngaji dari kecil. Allah wujud tidak, masih kecil kamu nggak paham ini fungsinya apa sifat ini. Pokoknya kamu ngapalin dulu. Dari kecil kita didoktrin sama orang tua suruh ngapalin wujud, qidam, baqa sampai mutakal. Nah, setelah gede kamu suruh ngaji, oh ternyata sifat ini membentuk makna ketuhanan. Ternyata sifat ini menjadi isinya makna ketuhanan. Itu loh. Dari 20 itu membentuk 2 makna. Yang separuh membentuk makna Tuhan tidak butuh segalanya. Yang separuh membentuk makna segalanya butuh hanya kepada Dia. Makanya nanti kalau Tuhan itu ada 2 gimana?
Oh, kalau Tuhan ada dua, umpama, berarti makhluk itu nggak butuh semuanya sama Allah. Nanti sebagian butuh sama Allah, sebagian butuh sama yang lain. Maka pasti itu bukanlah Tuhan. Kenapa? Tuhan itu harus semuanya butuhnya cuman sama Dia. Tuhan itu nggak mau diduain, nggak mau. Kalau ada yang butuh pada selainnya Dia, maka berarti Dia bukan Tuhan. Kayak kamu dijadikan oleh Allah lahir dari dua orang tua. Ente butuh pada dua orang tua. Untuk urusan butuh sama bapak, untuk urusan tetek butuh sama emak, gitu loh. Berarti ini nggak semuanya butuh sama satu. Kenapa? Memang ini nggak bisa mencukupi dua-duanya, gitu loh. Urusan tetek bapak nggak bisa, gitu loh. Urusannya ini menunjukkan Dia bukan Tuhan, gitu loh. Kebutuhannya terbagi. Nah, Allah nggak begitu. Allah segalanya bisa memenuhi, gitu loh. Jangankan urusan yang gede, yang kecil itu dipenuhi oleh Allah semuanya kebutuhan kita. Itu namanya Tuhan. Jadi kamu paham, oh ternyata dari kecil saya ngapalin wujud gitu. Oh ini toh manfaatnya ternyata. Lah kalau kamu kok dari kecil cuma ngapalin, terus nggak pernah ngaji ini, ya gunanya apalan doang. Buat apa wujud ditambah kok, wujud ditambah kok, wujud ditambah, begitu doang udah, buat wiridan doang lah gitu. Ya buat mantra lah gitu. Nggak ada faedahnya. Lah dengan begini kamu, oh ternyata ini toh wujud kita bako itu menunjukkan Allah nggak butuh pencipta, Allah nggak butuh disempurnakan, Allah nggak butuh sama tempat. Oh tandanya Allah nggak butuh segala sesuatu. Sifat yang ini untuk apa? Wahdaniyah, kudrat, iradat. Oh ini untuk menunjukkan bahwa segalanya hanya butuh kepada, tidak butuh lagi pada Tuhan yang lain, nggak butuh lagi pada zat yang lain. Nyambung? Inilah faedahnya kita ngapalin 20 sifat, disambung ditambah dengan kita mengkaji isinya, bukan cuma apalan. Kalau kamu apal-apalan gimana? Ya nggak ada faedah, nggak jadi akidah, nggak jadi pedoman, nggak. Apa yang mau dipedomani dari apalan kamu wujud ditambah itu apa? Nah dengan begini kamu pedomani, oh ternyata wajibul wujud jadi pedoman Allah nggak butuh diciptakan. Oh ternyata sama pasal kalam jadi pedoman Allah nggak butuh disempurnakan. Inilah pedoman, ini loh akidah. Hingga kamu tahu faedahnya belajar wujud qidam. Tanpa ini kamu nggak akan punya akidah, enggak. Walaupun kamu apa wujud qidam bako. Kenapa? Karena yang mau dipegangi nggak ada. Saya pokoknya pegangnya wujud qidam bako. Lah wujud apa? Wujud ya wujud. Nggak wujud kok wujud. Lah wujud apa? Gitu loh. Jadi tanpa kamu kaji, kamu nggak akan ngerti apa itu wujud qidam bako. Apalagi ketemunya Wahabi, wujud kita bako ajaran siapa itu nggak ada. Nabi nggak pernah ngajarin wujud kita bako. Akhirnya wujud kita bako nggak ngerti, akidah ahli sunnah nggak ngerti, ngertinya Allah fis sama. Akidah saya Allah fis sama. Siapa yang mengingkari Allah fis sama, ingkar Quran. Yang ingkar Quran kafir. Berat. Ini loh pentingnya kamu ngaji akidah, ya kamu tahu mana yang jadi pedoman akidah ahlu sunnah wal jamaah.
Terus yang berikutnya, ini memasukkan berapa tadi? 11 atau 8 sifat yang wajib. Nah, besok kita tambahin lagi masuk yang jaiz. Kalau sekarang saya tambahin lagi nanti muntah. Jadi ini kita bahas yang wajibnya dulu 11 masuk kepada makna Allah itu tidak butuh segala sesuatu. Nanti yang menunjukkan Allah nggak butuh lagi apa? Nanti ada masuk makna jaiz, bahwa Allah tidak mengambil keuntungan di dalam menciptakan segala sesuatu. Kenapa Allah nggak ngambil keuntungan? Ya karena dia nggak butuh. Berarti kan masih butuh. Dagang. Hah? Iya dong. Ya, ini kita bahas insyaallah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع وذلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تحسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.